Kalian pernah gak sih menemui sosok-sosok kuntilanak yang kayaknya beda nih dari yang lain, tapi sebenarnya dia tuh kuntilanak tapi kok beda ya gitu? Pernah gak kayak gitu? Pas buka, dang, sosoknya mukanya hitam semua tapi. Yaitu perempuan bernama Langit. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa. Hari ini saya spesial banget karena saya ditemanin sama tim Ranginang. Paling spesial. the best. Jadi ada Riri, ada Dimasta, dan ada Kakang di sini. Halo. Hiliu. Mereka semua masih amazed karena dengar suaranya katanya kerasa bagus ya. Bagus. Aku sebenarnya kayak suara gue tuh bagus. Terus tambah kayak gini kayak oh my god. Oh. Tadi lu bilang takut suaranya kedengeran kayak SpongeBob. Kapan ya? Sebelum masuk banget tadi kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau misalkan di Jurnal Risa dan kalian sering nonton Jurnal Risa, ini udah terkenal banget bahwa tim Ranginang adalah tim yang paling meremehkan sosok hantu. Walaupun pada kenyataannya ketika mereka uji nyali kewalahan guys. Yang mana? Yang mana? Sih, Episode mana tuh? Episode yang mana? Ya. Semua episode. Maaf, utangnya aja belum dibayar. Iya bener. Aduh. Terus Enggak, sampai sebenarnya ada yang aku komen tuh tuh kamera respect gantiin banget. gitu. Respect banget sama semua makhluk ya. Iya. Cuman nasib saya masuk ke dalam kelompok ini. Jadi mau nggak Nggak mau gitu Parah ya. guys. Nggak ada komitmen. Gila. Itu penasaran banget karena kan sempat ramai kemarin ada yang posting di Twitter pada saat Dimas sama Kakang teriak Allahu Akbar. Iya. Mereka semua tidak menanyakan kondisi kalian, tapi mereka bertanya bagaimana kondisi kameranya. Benar. Guys, nobody care. Kita juga nggak peduli kita Iya. gimana Iya. kamera sih itu. Kamera kita juga mikirnya Sama file. Itu yang takutnya stres. kan itu syuting udah panjang Nah. hilang gitu kan Luar gara-gara kota lagi ya. Jadi harus Iya. diulang. wah kacau. Tapi untungnya selamat ya. Pastian. Oh, nah. Beruntung. Terima kasih Mas Dian ya. Tolong Kakang yang nendang dia. Iya. Kelihatan dari video udah Iya. bukti. Saya yang kaget, yang Allahu Akbar saya, yang nendang saya. Saya Bagus ditarik. mengakui. Hat-trick udah. Ri, gimana perasaan kamu sebagai seorang wanita yang ada di antara mereka yang terkenal dengan sompralnya dan Jadi bagus juga sih sebenarnya aku di tim ini karena mau nggak mau aku memaksimalkan semua kemampuan aku gitu. untuk memprotek diri mungkin ya. Iya, karena kita basicnya di sini harus menyelamatkan diri masing-masing. Oh, iya. Iya, Jadi iya. kemampuan animal instinct atau bertahan hidupnya Iya. langsung keluar. Oh. Surat-surat juga semua dibacain jadi Semua hafal dibaca. terus ya alhamdulillah. Benar, berguna Tapi semua. itu setuju banget yang insting penyelamatan diri itu ya. Setuju. Betul. Ini menyelamatkan diri sendiri waktu itu kelihatan banget. Iya kan? Anda juga kan? Dia duluan kayak, wah dia kok lari sih jadi. Karena yang diajarkan di medan perang seperti itu. Oh, iya, Ketika rekanmu tumbang, tinggalkan saja di situ gitu. Mantap. Selamatkan diri Ada. gitu. Wah, Anda terima kasih banget ya. Luar biasa. Perang itu. Perang ya. Oke, kita balik ke topik. Kemarin udah ngobrol sama Angga dan Indi, itu bahas tentang kuntilanak. Nah, kalian pernah gak sih menemui sosok-sosok kuntilanak yang kayaknya beda nih dari yang lain, tapi sebenarnya dia tuh kuntilanak tapi kok beda ya gitu? Pernah gak kayak gitu? Pernah sih. Oke, Dimas. Beberapa kali, cuman yang paling baru banget itu pas camping kemarin. Camping kemarin di daerah Maribaya. Tidur di tenda waktu itu. Kondisi sekitar jam 1-an lah baru tidur. Nah itu tuh kerasa erup-erup terus. Bangun lagi. Erup-erup Erup-erup tuh bahasa Indonesianya apa ya? Tindihan. Oh, ketindihan. Ketindihan. Oke. Jadi kayak aduh sesek apa segala macam. Wah, tapi kalau udah kayak gitu feeling pasti wah ini ada sesuatu nih, tapi nggak tahu apaan kan. Sampai akhirnya itu tuh kerasa kesentuh lah rambutnya. Oke, berarti kamu juga merasakan yang kemarin ini cerita. kalau Iya, dipegang. bentuknya tuh keras kayak sapu ijuk, Bener. kayak sapu gitu, keras. Terus itu kondisi mata masih merem ya, cuman kayak bisa gerak. Terus lewatlah di tangan ini, kepegang itu jelas banget, sumpah. Set,
kerasa teksturnya itu keras. Wah, aduh, berdoa dalam hati segala macam itu tetap masih ada di situ. Pas buka, dang, sosoknya mukanya hitam semua, tapi hitam semua. Baju pun Nggak nyampe baju karena kan aku posisi tidurnya miring nih. Jadi dia tuh di depan gitu. Nah ginilah. Nah jadi aku gini, si kepalanya di sini, dan itu pas dibuka mukanya hitam semua dan matanya merah. wow. Itu hitam semua. Wah langsung waduh tutup mata lagi, berdoa hilang. Habis itu nggak lama bangun lagi, coba tidur lagi, dikelikitik. Waduh nggak bener ya. Akhirnya udah nggak bener tidur sampai akhirnya bangun. Nah sebelum kejadian itu sompral sih. Sombralnya apa? Jadi waktu itu ada teman ngecamp juga tuh sama anaknya, terus kayak teman bilang tadi di jalan anak gua sepanjang jalan tuh nutup mata terus tuh pas lewat jalur Maribaya itu takut gitu. Terus gua kayak itu ada teteh aku cek gitu kan. Kebawa-bawa ya. Tipikal Walaupun kalian nggak barengan tapi jiwa ranginangnya tuh kebawa. Teteh, ini nih teteh sapa dulu teh gitu. Oke. Niatnya nakutin orang tuanya temen itu. Iya, saya yang takut. Oke. Tapi itu jelas banget dan kepegang, sekalinya ngerasa megang rambut kuntilanak itu malam itu. Biasanya sekilas muncul, ini langsung Ya, pas deskripsinya sih sama kayak yang kemarin Indi Ya, bilang itu ketika sama. megang rambut kuntilanak katanya memang seperti sapu ijuk kasar gitu. ya, kasar banget. Oke, kalau Riri gimana? Kalau aku di Jakarta, di rumah waktu itu lagi tidur. Sebenarnya aku pernah cerita sih kalau kamu masih ingat, masuk ke mimpi. Jadi si sosoknya tuh, oke aku ceritain dulu ya mimpinya. Jadi aku lagi di warung kopi, suasananya kayak di film Susana, ada Bang Bokir yang gitu-gitu lah suasananya. Terus aku ada sama Iko gitu, lagi ngopi, tiba-tiba ada mbak-mbak gitu. Bajunya tuh kayak ya kita sekarang aja, rambutnya sebahu, udah gitu kayak manusia gitu. Pokoknya tidak mencirikan kalau dia tuh hantu gitu. Oke. Nah, udah gitu pas aku lagi ngobrol, si mbak-mbak ini teh gitu. Teh mau beli ini, teh mau beli ini, kayak nawarin sesuatu, cuman aku kayak enggak ya makasih, ngobrol lagi. Terus teh mau beli teh, enggak ya makasih. Udah gitu tiba-tiba aku kebangun, ada suara itu. Masih ada suaranya. Iya, teh beli teh kayak. Pas bangun kaget lah, aku langsung berdiri dari kasur, kan pusing banget tuh tiba-tiba berdiri pusing. Terus aku bangunin Dimas kan kayak yang jurik gitu kan. Hah mana? Nah pas saat itu aku nggak ngeliat nih di mana ya, tapi tadi ada suaranya gitu. Terus oke, karena panik aku tiba-tiba langsung merem, terus kayak fokus gitu. Ada. Jadi bentukannya nggak kayak di mimpi. Gimana aslinya? Pakai baju putih, kotor, rambutnya sebahu sama, cuman pakaiannya itu compang-camping. Oke. Tapi rambutnya sebahu. Jadi tidak semua kuntilanak rambutnya panjang ya? Iya. Ternyata ada yang sebahu. Ada, makanya. Oke. Dan aku herannya gitu, di mimpi tuh bajunya beda kostumnya gitu. Oke. Sama yang Mungkin apa ya, kayak memperlihatkan ketika dia masih hidup mungkin. Iya, sepertinya sih Oke. kayak gitu. Serem ya? Nah, Teh pas bangun teh masih ada. aduh gila sih. Nah, Kakang gimana Kang? Seremnya. Kang mau pacaran sama Kunti ya? Enggak amit deh. Kenapa? Ada Kang? yang mau emang Suka mancing-mancing. enggak kalau enggak, biasanya bukan disebut Kunti ya, cuman bentukannya cewek lah yang waktu uji nyali di kolam renang tua lah di Bandung. Ingat nggak? Aduh. Yang ada teres Buka bukan? aib lagi, Bukan. Yang- Di Cimahi. Yang ini teh yang bawa kamera uji nyali terus bawa kamera lari. Oh, Tegalega. Yes. Aduh, kenapa yang itu ya saya pilihnya? Tapi itu yang paling aneh sih. Ngelihat dari jauh, awalnya memang gak ada apa-apa karena ngerasa di belakang. Jadi itu tuh di bagian belakang kolam renangnya kan. Setelah kita explore dan lain uji nyali, ngerasa di belakang tuh masih ada kayak yang beres-beres, kayak ada orang lah di positifin aja, udah berani. Tapi ke arah di depan tuh jauh, parkiran juga kan. Ada pohon dan cuma lampu-lampu kuning-kuning gitu, nggak jelas lah, nggak tahu taman nggak tahu apa, pokoknya itu dekat sungai juga.
Terus awalnya ngeliat kepala, jadi kepala keluar dari pohon sama Ngintip gitu. rambutnya gitu. Ngintip Ngawig gitu, cuma oke. ngawig lah apa namanya. Gini ngintip. Pas terbang, ternyata terbang, nggak ada badannya, kayak usus semua. Yang Oh aku my lari, God. itu yang aku lari itu. Kuyang. Kayak gitu, itu Iya. kayak gitu. Itu yang paling Kuyang, serem sih yang aku iya, temuin kalau cewek ya, bro. Oke. Kayak gitu. Jadi kepala sama jeroan gitu. Iya, Aduh, dia aduh, kayak aduh, ngintip-ngintip. Aku kan kayak masih, kalau kalian nonton lagi pasti kelihatan aku tuh kayak gitu. Terus terbang gitu, jadi kayak mau nyamperin. Abis itu lari kamu? Abis itu lari. Kita itu masih sehat, bawa kamera, nyelamatin kamera. Masih sehat. Berarti pas waktu itu nggak sehat. Nggak sehat itu. Suara kaki itu lebih dekat soalnya. Iya. Aduh. Oke, baiklah, ini 3 pengalaman yang berbeda ya dari hantu perempuan yang ternyata bentuknya macam-macam gitu, nggak cuman seperti yang digambarkan di film-film atau di buku atau apapun itu gitu kan. Kita image-nya biasanya kuntilanak ya baju putih, rambut panjang, berdarah, kadang-kadang muka pucat gitu. Ternyata mereka ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini satu pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita semua tahu sih ceritanya. Dan Mamat juga sering nge-mention nama itu, yaitu perempuan bernama Lanyet. Oke. Kita nggak pernah tahu nama aslinya siapa, cuman kita nyebutnya Lanyet. Lanyet itu apa ya? Kok di bahasa Indonesia itu? Jadi aku nanya sih sama Mamat, kenapa sih disebut Lanyet? Dia cuma menjawab gini, ya nah gitu Neng gitu, atau di translate bahasa Indonesia gitu Neng, badannya nggak ada yang seger katanya. Dasar laki-laki. Jadi semacam layu semua Iya, gitu. layu ya, lunglai gitu. Layu semuanya. Oh, Lanyet tuh layu artinya. Nggak tahu aku masih. Jadi kalau digambarin tuh kayak ngaplek, ngaplek gitu. juga apa ya? Lung lain. Iya. Lunglai, Tapi layu. seluruh anggota badannya gitu. Jadi. Oh my. Nah, Lanyet ini sebenarnya awal kemunculannya itu karena pada saat itu warga merasa terganggu oleh perempuan yang sering ketawa-ketawa keliling-keliling. Tapi ketika dicari tahu sumbernya ternyata nggak ada. Lalu berlanjut terornya itu adalah ketika si suara perempuan ini udah mulai kelihatan nih wujudnya. Ada beberapa warga yang melihat perempuan itu tertawa-tawa, langsung kelihatan wujudnya, dia lari-lari kanan kiri dalam keadaan telanjang. Oke. Males. Nah, terakhir ada yang memberanikan diri untuk ngejar. Ini jangan-jangan orang gila gitu kan, belum tentu dia hantu kan. Akhirnya dikejar, perempuan ini lari dikejar, begitu ke pojokan jalan buntu, gang buntu, dia nembus. Jadi di situ orang mulai fix, oke, ini Sosok. ini hantu katanya gitu. Nah terus belakangan sih, beberapa tahun ke belakang ada salah seorang warga juga, ini kan ceritanya di sekitar rumah kakek kan, yang jadi di belakang rumah kakek kan ada kayak tempat mandi umum gitu kan. Ada beberapa orang warga yang memang ke situ gitu setiap maksudnya kamar mandinya itu terpisah di situ semua. Jadi mereka malam-malam ke situ, dan di sebelah kamar mandi umum itu kan ada Sungai Cikapundung. Nah, mereka mendengar ada suara, satu orang ini nih, perempuan yang dengar ada suara kecip gitu. Kalau misalkan aliran sungai kan ya udahlah gitu ya. Ini ada disertai cipratan air gitu. Gimana airnya? Seperti ada yang berenang gitu. Padahal untuk zaman sekarang udah jarang banget orang ya main Berenang di di sungai. Oh iya. Jam 1 malam, bayangin. Suka Oke. angin. Terus dia karena kepo, penasaran, akhirnya dia mengintip ke bagian benteng di atas, dan pas dilihat ternyata yang sedang berenang pada saat itu adalah perempuan yang telanjang itu, yang selama ini dilihat sama warga bolak-balik itu. Dia berenang tanpa busana malam-malam, jam 1 malam, dan dia ngelihat ke atas ke si perempuan itu. Eye contact. Dia tersenyum dan dia mengeluarkan suara dari mulutnya, suara anak ayam. Kebayang nggak? Berenang perempuan, tapi ketika dia mangap-mangap tuh yang keluar suara ciakan anak ayam gitu. Jadi selama ini kalau ciakan ayam tuh dari mulut Miss kayaknya ya. Iya. Aku pikir emang anak ayam gitu. Enggak,
Jadi menyerupai anak ayam gitu. mungkin kita kan ngebayangin ketika dia akan bicara mungkin dia akan ketawa atau ngajak ayo berenang yuk, enggak, tapi dia ngomongnya tuh suaranya anak ayam. Aduh, itu lebih ngeri lagi sih. Dan akhirnya pada saat itu beberapa orang akhirnya ngadu sama kakek, karena kakek kan pada saat itu masih ketua DKM gitu kan, dianggap ya mengerti lah gitu ya, dituakan. Ini gimana ya Pak gitu, ada teror nih gitu seperti ini. Bapak sih santai pada saat itu, ya udahlah kita panggil Mamat aja, suruh coba dipanggil perempuan ini gitu. Dan akhirnya Mamat dikerahkan untuk apa ya, kayak tangkap aja lah, suruh pindahin. Ternyata malah dilindungi oleh Mamat. Diurus, dipelihara. Yang kayak gini mah biarin saya mandiin aja, cina gitu. Ini cinta pandangan pertama. Awal mulanya berarti itu ya. Awal mulanya itu. Tapi sebenarnya Mamat itu bilang ini tuh jijik banget gitu. Ini mah jauh dari kata cantik, mengerikan. Tapi kok nggak dibuang-buang gitu ya. Bahkan katanya sih sekarang kalau misalkan dia kan Mamat ikut ke lokasi syuting terus nggak ketemu sama yang cantik-cantik, ya dia baliknya ke si Lanyet gitu. Dan Lanyet sendiri adalah bukan nama sebenarnya, itu adalah panggilan dari Mamat gitu. Terus bapak ngasih namanya si Lanyet itu. Nah, mengerikan bukan? Mengerikan. Iya, sempat waktu itu episode di mana ya, tanya Risa juga. Ada kan? Ada. Iya. Yang emang tapi memang pecicilan dan kayaknya tuh happy gitu, karena memang orang juga liatnya lari-lari terus. Itu jadi kayak membuktikan bahwa ternyata wujud kuntilanak macam-macam gitu. Tergantung beraneka ragam seperti ya layaknya manusia aja. Perempuan kan dandanannya macam-macam. sama pemunculannya juga kan. Iya. Kalau nggak suara anak ayam apa gitu. Apa ya, untuk Lanyet tuh aku masih belum terlalu kenal juga sih, soalnya. Lo mau kenalan? Kagak, maksud gua. Waduh. Maksud nih? Enggak, maksudnya ketika ngomongin Lanyet tuh masih belum banyak pengetahuan saya tentang dia gitu kan. Kenapa dia ada di sana gitu? Karena belum ada cerita lah kita. Gitu. Iya. Nah, ini aku sebelum kita akhirnya lebih jauh ngobrol mungkin sama yang namanya Lanyet. Siap? Are you ready guys? Alamatnya apaan? Enggak, aku pengen nanya sih. Sebenarnya kenapa sih suara anak ayam itu identik dengan kemunculan kuntilanak? Ya, kalau dari suara sebenarnya nggak cuma suara anak ayam aja sih yang aku pernah dengar, kayak suara cicak juga salah satunya. Cicak kayak gitu. Kirain suara cicak, tapi ternyata ya suara berdecak mulutnya dia gitu ya, kayak kedengarannya samar kayak suara cicak gitu. Kadang kalau tiba-tiba tengah malam yang nggak biasa ada cicak, terus kedengar suara cicak, aneh, kayak takut ya. Kenceng banget sih suaranya kan, pernah kan kayak Iya. Yang tiba-tiba cuma sekali kadangnya. Iya, cuma sekali hilang. terus udah hilang. Ternyata itu dari mulutnya. Iya, karena dapat beberapa cerita gitu, pengalaman ya gitu. Ya, mungkin atau mungkin sebenarnya itu memang suara dia, cuman terdengar oleh kita kayak menyepertikan suara iya, ayam itu dia, gitu ya. Gitu. Cicak, terus apa tadi, soang katanya, angsa juga. Ya mungkin sebenarnya kita denial, jadi kayak positif aja. Iya. Itu Atau bukan mungkin mereka. memang karena namanya jin dan setan tuh kan apa ya, menghantui gitu, kayak menggoda manusia dengan berbagai macam hal. Ketika ada celah di situ, orang awalnya kan jadi bahan obrolan tuh ketika itu mungkin malam mau dengar suara anak ayam dari mana ya malam-malam kayak gini, aneh banget. Ketika itu jadi sebuah momok gitu, misalnya jadi ketakutan dan dipercaya orang manusia, itu jadi celah buat syaitan, itu bisa jadi gitu. Oke sih, ya memang benar sih, Iya, tersuges gitu tersuges kan. jadinya kan. Betul. Iya, oke, jadi baiklah. Malah yang sering kalau aku lah sama AA misalnya kadang suka kan, biar nggak pada takut, dengerin gitu kan, suara kayak burung hantu juga, cuman beda, cuman tapi jauh gitu. Suka kedengeran juga di beberapa kali kita datang ke lokasi syuting tuh, kayak aneh-aneh juga. Kalau soang, anak ayam memang seringnya kedengar banget. Iya. Nah, ini ada satu mitos juga, katanya justru kalau misalkan terdengar jauh itu tuh dia ada di sekitar kita. Tapi ketika terdengar dekat, sangat dekat, itu dia ada jauh dari kita. Itu pernah banget kejadian waktu itu. Jadi sempat syuting untuk salah satu acara TV swasta. Jadi syuting kayak pemberani gitu, uji nyali, jalan-jalan,
mereka nih punya talent hantu ceritanya. Punya talent hantu, Talent nakut-nakutin. Iya, nakut-nakutin, kita harus ngambil bendera apalah gitu. Waktu itu aku ikutan, pas di salah satu lorong ya, kalau misalnya talent hantu kelihatan lah ya dia pakai make up gitu. Nah, sampai satu lorong sendirian waktu itu ketemu satu sosok perempuan, rambutnya panjang selutut, bajunya putih, cuma nggak kelihatan tangan sama mukanya kayak lagi nunduk gitu. Aku mikirnya talent waktu itu, karena pas udah mau deket, kaget kan, dan dia ketawa, tapi suaranya itu jauh di atas, nggak di depan gini, suaranya itu di atas kayak. Tapi yang dilihat dekat di depan. Iya, lihat di depan, tapi suaranya teh, tapi di atas muter gitu. Wah, mikirnya awalnya ini talent keren banget gitu. Mantap. Mantap gitu kan. Wah, ini suaranya bisa sampai ke atas gitu kan. Wah, lewatin aja. Tapi dia nggak diem aja gitu. Saat pertama kali lihat itu nggak merinding sama sekali. Kayak cuman kaget doang. Tapi nggak merinding pas sudah beres. Gimana mas gini-gini? Ya bagus, itu talent yang gini-gini bagus. Wah, talent di saya mukanya rusak semua mas, nggak ada yang kayak gitu. Coba dicek satu-satu talentnya. Nggak ada itu. Justru baru merinding sih. Itu suaranya deket, suaranya jauh di atas. Ya itu mungkin yang akhirnya aku jadi percaya kalau ada suaranya jauh, dia lagi deket. Yes tuh, itu hati-hati tuh kalau misalkan kalian ngerasa wah ini mah suara ketawanya atau suara nangisnya jauh, tenang aja. Justru mungkin dia lagi ada di sebelah kalian. Jelas gitu. banget itu mah. Tapi kita nggak perlu berlama-lama karena aku pengen banget ngobrol sama yang namanya Lanyet nih. Iya, penasaran nih. Tapi satu hal dulu deh sebelum itu. Apa tuh? Kan kita dari tadi ditanyain nih sama Risa, kuntilanak yang unik. Kamu sendiri Ada. Yang Cerita dong. di mana? Ini zaman SMA sih. Aku lagi latihan di studio band. Itu Jalan Bungur waktu itu. Di daerah Karangsetra. Waktu itu studionya sekarang mungkin udah nggak ada ya. Studionya tuh lantai 2. Terus aku pada saat itu melihat ada perempuan di luar studio karena lantai 2. Jadi di atas genteng gitu, kelihatan genteng kan di lantai 2. Jadi rumah-rumah tua gitu. Aduh, itu ada perempuan duduk di atas genteng gitu. Udah takut tuh, turun ke bawah berharap nggak lihat lagi, jadi aku nunduk terus pas aku masuk ke mobil temenku, pas dilihat dia duduk masih di situ di atas genteng, kakinya itu selonjorannya sampai ke pohon yang jauh banget dari dia. Kebayang nggak tingginya kayak gimana? Jadi kalau misalkan kalian menonton film Susana tuh ada yang tinggi kayak gitu, Ri. Ada ya. Oh my god. Dan itu sejauh itu kakinya dia masih bisa gerak-gerakin kaki gitu. Ucang angge gitu. Ucang angge gitu. Itu yang paling aneh yang pernah aku lihat. Gila, ini tinggi banget. Aku nggak ngebayangin sih kalau dia berdiri dan jalan gitu. Aduh, terbang males banget. Dan memang katanya daerah situ tuh kerajaannya kuntilanak katanya. Iya yang Karangsetra. Iya kan? Oh iya itu. Wah, sepenakut itu saya ternyata merinding ini. Iya, merinding saya dari tadi. Dalam ruangan loh ini. Iya. Anda memang sepenakut itu. Iya. Ini kayaknya AC. Oh, AC iya. Duduk. Oh my god. Oke, mau ngobrol coba sama Lanyet ya. Ya dong, Kep. Ya udah ke aku aja ya. Tapi kalau misalkan ke aku, kalian ya jangan diem aja ngobrol. Oh, Riri mah. Kan Anda Nanti kalau dikit-dikit aku translate. Gampang ya mah. Mudah dicomot. Sikat kan? tidak olo-olo. Aduh. Mending ngadangu sonten lagi. Alah iya bahasana. Terus terang teh kedah ditaruh deui. Tadi ngomongin Mohon atuh da. Seueur nu naroskeun oge nya aya mah terus arapaleun. Arapal ya namanya. Kan ai sadayana keluarginya ai aki gitu. Biasana nyaurana lanyet cenah atuh ai terosok tuh terasa kita makan terang. Mun neng geulis kumaha? Naon atuh naon hayang disaura naon. Sok si Neng. si Neng. nya atuh. Neng. Aduh, mi atuh gitu. Neng Lanyet. Alah entah makanya sengaja lah. Nah, kapungkur teh rame teh Neng teh. Wah, ku warga teh nya
nya kudu aya di daerah ditu tempat neng sok ibak sok naon teh sok lulumpatan cenah Katinggal tah eta teh. meuni katinggal we dugi ka aya nu ngudag inget teh eta inget kene Di udag inget tuh Kak, kanu jalan buntu teh pas di gitu. udag teh cenah nah nembus tembok Ah, nyara leuwaseun Leuwas we eta. Ya apalah ya apa tahu kata nah Abi teh asal mama kadinya teh ujug-ujug Terus kumaha atuh? Nah bisa ayat di daerah dinya teh kan kumaha? ini teh lo bayi gininya anu iya anu naonna tuh ngaranna teh nya anu sarakola geuningan terus boga kamar oh geuningan nya mahasiswa aya hiji anu kasep jadi daerah dinya mah emang seueur anu kitu lain ku kasepna meureunnya tapi eta teh meni jika bisa yang kabogo goreng Oh. Dituturkeun teh tidinya gitu. awal nama teh tadinya aya keur lelempangan we meureun ulin aya nu kasep Anu kasep. sarua si Kakak Bogo tapi meni teh nyawa kuring di dinya Nyata apa meuleun? jadinya kuring teh nya ganggu we kan nu lain ame ngomong gitu tujuan mama ameh apal meureun si Ujang teh si Ujang eta teh nu kasep teh Si Nengnya. kasih neng ieu anu geulis aduh Nah, ieu teh diacup teh kunaon? nya batur ruaseun atuh mata di udage meureun ieu aya awewe geulis di bubuligir cenah kunaon asalna Awalna teh mimitianana mimitiana lanyet teneng teh. Jadi kitu kunaon? Nah kudu nangis dan biasa Pak. nya tong Yang tong ceurik orang carita ieu mah carita kumaha taya nu inget kaluargi gitu sadayana. Taraya nu ngadoakeun. mohon upami jantung teboga baju kuring Oh, gitu. tapi kita udah dibere oge dambung udah terus iya mah Labil. aduh ya memang sudah seperti ini ya jadinya ya Udah biasa guys. Lanjutan apa nah ya tong sedih tong cerikan ibarat tepat kan sok Ceneng saya si Kang Mamat. nah eta karek rek nanya nah Sok bagar Kang Mamat. ngajagian gitu nya. kieu hari Kang Mamat teh saha nah Tos gila meureun ka si Akang Kasep. itu kasep mah terus teu aya nya eta mah ka mana mah geus Atuh kemarin geus kawin teh geus kolot. oh geus bae geus Geus kolot modar. geus modal sarua atuh jeung di dinya Keneangan di dinya deui. ai Kang Mamat teh anu kasep teh Si Kang Mamat mah da tapi nya itu ngomong-ngomong moal da lamun nyebutkeun ngaran kuring teh sok ambekan dari dihareupeun batur mah. Biasa lah. Heeh mun digeroan nya mun ngobrol teh eta Kang Mamat mah gaduh lanyet naon cenah kitu nya mun hareupeun batur mah Tapi dari duaan mah geuning-geuning ka di urang di Bandian. bocor Mamat gak ada nih klarifikasi nanti nunggu Mamat Niko pulang ya Iya. Gitu kareknya. Lalaki pisan ya gitu. Kalau nah nya ai hareupeun urang kabehan mah sok kadang naon cenah loba nu geulis kitu nya hari duaan Udah manenanya ke ngerasa kasep meureunnya tapi geuningan harimauan nu dibawa 3 rilis tapi da kalabur deui. kalabur deui heueuh loba mata sok loba nu nanyakeun Kang Mamat teh cenah lamun mau awewe teh disimpan di mana teh kabur deui eta teh Ya, balik nama ka saha nya mah eta di hadapan jembatan eta teh loba dibawaan ku manehna tapi da talalila atuh sakedeung balik geuningan atuh da meureun Betah. cenah ari
ari meureun ari saliat mah meureun kasep. Lila Tapi mah. ari nangtung mah nya pendek. Oh berarti neng teh apa mun Kang Mamat mauan awewe teh? Apa? Timuru teu aleuh. Manehna teh nya sok ka ditu sia cenah. Banyak cenah. Mun aya awewe aja Aya teh. awewe, oh, Kang Jika Mamat. nu teu butuh maksudnya. Ari Mamat. hari geus usah sama ka di geulis cenah. Oh. Ternyata dibalik itu semua. Tuh ya. geura datang Hei. Kesa. geus Dia Nya apa lain nama atunya neng? Nuhun. Cowok zaman now banget ya. Iya cowok zaman Kalau now. di depan tuh kayak apa ya lo? Aduh gila ini jadi pilek gini gara-gara nangis. Tapi kalau di Aduh, belakang sedih tuh juga romantis. sih, ada Tapi ya maksudnya kalau mungkin orang juga bertanya ya kalau misalkan kita mediasi kita ingat nggak? Sebenarnya kita ingat gitu. Kita tahu apa yang kita bicarain, cuman kita membiarkan mereka untuk ngomong seperti apa. Dan tadi aku kayak ngerasain sih ketika kalian bertanya soal kok telanjang katanya gitu ya itu Iya. sedih banget sih ngelihat apa ya memikirkan tidak ada satupun yang ingat sama dia gitu. Gak ada yang doain Tapi dia. sebenarnya kita bisa bantu gitu nggak sih dengan Ya dianya kondisinya udah kayak gitu. Iya. Bahkan sempat beberapa kali bapak itu coba ngasih baju gitu ya. Dia sudah enjoy dengan seperti itu. Istilahnya ya udah rusak ya rusak gitu. Udah bahkan dia tidak bisa mengingat lagi siapa Tuhannya dan lain-lain. Katanya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan nih ada seseorang yang menyelipkan nama dia di dalam doanya, itu ada ngaruhnya nggak? Mungkin ya. Mungkin sih bisa jadi. Sebenarnya itu salah satu tujuan aku bikin karya sih. Ketika bikin buku tentang Peter, Asih semua. Aku berharap mereka tuh bisa apa ya disebutkan nama mereka dalam setiap doa orang-orang yang baca. Jadi membantu mereka untuk bisa pulang. Harapannya seperti itu sih. Lebih baik. Tapi ya sosok seperti Lanyet ini ya bebal. Susah banget mau dibajuin dilepasin lagi gitu istilahnya. Karena udah kebiasaan. Iya, kadang ada beberapa sosok yang kita temuin ada sosok-sosok yang memang nanggung ya teh masih belum kita dia belum menyadari kayak saya di mana harus kemana. Ada yang memang udah mungkin seperti Lanyet ya Enjoy. pure we udah pure jadi seperti Udah, itu we. gitu. Iya. Gitu. Aduh kita kayaknya udah lama banget nih ngobrol. Iya. Nanti kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Yap. Ya udah kalian semoga suka dengan podcast Tri Junarisa hari ini. Kita lanjut lagi lain hari dan ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi tentang hantu-hantu yang sering muncul di Junarisa. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.